Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2629 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. 1 Korintus pasal 9 ayat 20 sampai 27. Demikian firman Tuhan. Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang, aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian dalamnya. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa, sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu, aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Amin, firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar bahwa memberitakan Injil adalah satu keharusan, satu kewajiban bagi kita semua orang percaya. Amin. Saudara, Matius 24 ayat 14 berkata begini. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sebagai orang percaya seharusnya kita rindu supaya Tuhan Yesus segera datang menjemput kita semua orang percaya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, untuk mempercepat kedatangan Tuhan, kita harus memberitakan kabar baik. Supaya apa Saudara? Supaya semua orang mendengar kabar baik ini. Mereka menjadi saksi Tuhan. Tuhan Yesus segera datang ke dunia ini menjemput kita semua orang-orang percaya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, pertanyaannya sekarang,
Apakah saudara mau Tuhan cepat datang atau berlama-lama datang, saudara? Saudara, saya yakin dan percaya iman kita semua rindu menyaksikan kedatangan Tuhan Yesus kali kedua. Untuk menjemput kita semua orang-orang yang percaya kepadanya. Kita semua langsung rapture, saudara. Kita semua langsung terangkat bersama dengan orang-orang kudus menjemput Yesus di atas awan-awan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari firman Tuhan ini, mari kita belajar. Yang pertama, memberitakan Injil yang tepat adalah dengan cara kontekstual. Saudara lihat ayat 20 sampai ayat 22. Saya bacakan sekali lagi buat kita semua. Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang, aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, dari firman Tuhan ini kita dapat menangkap bahwa Rasul Paulus dalam pelayanan memberitakan Injil, dia selalu menempatkan dirinya sama seperti dengan orang-orang yang dia injili. Supaya apa, saudara? Supaya mudah menyeberangkan Injil. Kalau kita terlalu tinggi, saudara, maka akan sangat sulit bagi kita memenangkan orang-orang yang ada di bawah. Betul apa benar? Coba saudara lihat, Yesus Kristus Tuhan kita, Dia berasal dari tempat yang paling tinggi, dari surga. Dia datang ke dalam dunia ini menjadi sama seperti kita manusia. Dia mengambil rupa seorang hamba. Amin. Dia menjadi sama seperti kita, manusia. Untuk memenangkan kita manusia. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus juga mengajarkan kita seperti itu. Kalau saudara memberitakan kabar baik, saudara harus menyampaikannya secara kontekstual. Pastikan saudara menempatkan diri sama seperti dengan orang-orang yang saudara injili. Supaya apa, saudara? Supaya untuk menyeberangkan Injil kepada mereka bisa tepat sasaran. Amin. Saudara perhatikan, Rasul Paulus untuk memenangkan orang Yahudi, dia menjadi sama seperti orang Yahudi. Untuk memenangkan orang yang hidup di bawah hukum Taurat, Rasul Paulus menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Untuk memenangkan orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, Rasul Paulus menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang lemah, Rasul Paulus seperti orang lemah. Haleluya. Saudara, dari kebenaran firman Tuhan ini kita dapat melihat bahwa Rasul Paulus memberitakan Injil secara kontekstual. Di mana dia berada, dia menyesuaikan dirinya untuk menjadi orang-orang seperti yang orang-orang yang dia akan injili. Supaya apa, saudara? Supaya orang yang mendengar Injil dari Rasul Paulus, mereka paham, karena kita menyampaikan sesuai dengan pikiran mereka, sesuai dengan situasi kondisi yang mereka alami, sehingga dengan mudah mereka paham dan mengerti apa yang kita sampaikan. Amin.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pelajaran yang pertama dari kebenaran firman Tuhan ini, memberitakan Injil yang tepat adalah dengan cara kontekstual. Kita menempatkan diri kita sama seperti dengan orang-orang yang kita injili, supaya dengan sangat mudah kita dapat menyeberangkan Injil kepada mereka. Amin. Haleluya. Yang kedua saudara, dari firman Tuhan ini kita belajar ayat 23, perhatikan. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian dalamnya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya melihat di sini ayat 23 ini, Rasul Paulus mau mengajarkan kepada kita semua bahwa memberitakan Injil harus all out. Amin. Harus maksimal. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus dalam konteks kebenaran firman Tuhan ini, dia mau mengajarkan kita untuk melakukan semaksimal mungkin apapun yang harus kita korbankan untuk pemberitaan Injil, kerjakan, lakukan. Karena apa saudara? Satu jiwa itu sangat berharga. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, selalu saya sampaikan ini berulang kali. Ketika Tuhan Yesus mengutus murid-murid untuk pergi memberitakan kabar baik, Tuhan memberi mereka kuasa. Tuhan mengutus mereka dan mereka pergi. Banyak tanda, banyak mujizat terjadi. Mereka kemudian kembali melaporkan kepada Yesus. Mereka sangat senang, sukacita, bahagia karena mereka melihat banyak sekali tanda mujizat yang mereka lakukan ketika mereka memberitakan kabar baik. Apa kata Yesus kepada mereka? Jangan bersukacita karena itu. Bersukacitalah karena apa? Namamu terdaftar di surga. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita memberitakan kabar baik, ada satu orang yang menerima pemberitaan yang kita sampaikan. Orang itu diselamatkan. Nama kita terdaftar, terukir di dalam surga. Amin. Kalau nama kita ada di sana, maka tempat kita juga ada di sana. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa di dalam Injil Matius pasal 7 ayat 21 sampai ayat 23 ada banyak orang yang punya karunia yang luar biasa. Mereka gunakan karunia mereka untuk melakukan mujizat, nubuat, mengusir setan, tetapi Tuhan menolak mereka karena mereka tidak melakukan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan itu apa? Kehendak Tuhan kita mengerjakan apa yang menjadi perintah Tuhan kepada kita. Apa itu? Amanat agung. Kita harus pergi memberitakan Injil. Kita harus jadi saksi Tuhan dimanapun kita berada. Kita harus menceritakan tentang Sang Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Ceritakan tentang Yesus. Itulah berita Injil yang harus saudara dan saya sampaikan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus maksimalkan pemberitaan Injil. Jangan sampai saudara untuk penginjilan, dana di gereja tidak mau keluar saudara. Kalaupun keluar sangat-sangat kecil. Padahal yang sangat-sangat esensi dalam pelayanan yaitu pemberitaan Injil. Kalau kita tidak memberitakan Injil, maka gereja tidak akan bertambah jiwa. Lambat laun saudara akan habis, kosong gereja. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak sekali gereja kalau keluar dana besar itu di ulang tahun gereja, di Natal, di perayaan-perayaan yang sebenarnya kalau menurut saya sih yang lebih harus kita maksimalkan ya harus dalam pemberitaan Injil. Kita harus support pemberitaan Injil. Amin. Karena itu yang membuat gereja itu bertumbuh. Amin. Karena ada banyak jiwa-jiwa yang kita injili, saudara, akhirnya banyak orang
yang datang kepada Tuhan memenuhi gereja saudara dan saya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita memberitakan Injil secara all out, secara maksimal. Kerahkan semua apa yang ada pada kita untuk pemberitaan Injil Kerajaan Allah. Mungkin saudara saat ini sudah tidak bisa memberitakan Injil karena kelemahan tubuh. Saudara sudah masuk di usia yang sudah tua, mungkin sudah tidak bisa kemana-mana. Saudara minimal saudara dukung lewat doa. Kalau saudara diberkati, dukung melalui dana hamba-hamba Tuhan yang memberitakan Injil. Dukung, support mereka. Dengan demikian saudara menjadi bagian dari pemberitaan Injil Kerajaan Allah. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari firman Tuhan ini kita belajar. Mari kita memberitakan Injil. Harus all out. Harus super maksimal. Amin. Haleluya. Yang ketiga saudara, mari kita berlomba-lomba memenangkan jiwa melalui pemberitaan Injil. Ayat 24 sampai ayat 27 firman Tuhan ini berkata, "Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa, sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak." Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar bahwa kita seperti orang yang sedang bertanding. Kita harus berlomba-lomba, mengerahkan semua kekuatan kita, mengerahkan semua apa yang sudah kita pelajari dari kebenaran firman Tuhan untuk kita gunakan untuk memenangkan jiwa-jiwa bagi Kristus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saya boleh tangkap di sini, medali-medali kita ini adalah jiwa-jiwa. Mari kita menangkan. Semakin banyak jiwa kita menangkan bagi Kristus, oh haleluya, semakin besar upah saudara dan saya menanti di surga. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berlomba-lomba memenangkan jiwa melalui pemberitaan Injil. Jangan kita mau dalam tanda kutip memenangkan jiwa yang sudah Kristen, yang sudah berjemaat, yang sudah bergereja di gereja A, kita pindahkan mereka ke gereja kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin dan percaya Tuhan tidak senang melihat cara-cara seperti itu. Itu cara-cara bajak laut, saudara. Itu cara-cara orang merampok. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita ini di Indonesia ini, kita ini minoritas. Kita ini hanya 10%. Bapak Ibu Saudara, masih banyak orang di luar sana yang belum sama sekali mendengar tentang Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita jadikan mereka objek kita untuk memberitakan kabar baik kepada mereka. Jangan sibuk memindahkan orang yang sudah bergereja, orang yang sudah tertanam di gereja. Lain saudara mau sibuk mau rayu dia, pikat dia supaya pindah jadi satu gereja dengan saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, itu bukan cara Tuhan. Itu cara-cara perampok yang marak belakangan ini kan seperti itu. Bapak Ibu Saudara, dari firman Tuhan ini kita belajar. Mari kita berlomba-lomba memenangkan jiwa-jiwa bagi Kristus melalui pemberitaan Injil yang kita sampaikan. Pertanyaannya sederhana. Sudah berapa jiwa yang saudara sampaikan Injil kepada mereka?
Sudah berapa jiwa yang saudara menangkan bagi Kristus? Kalau belum, saudara, ini kesempatan buat kita. Beritakan Injil, menangkan jiwa bagi Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Rumah tangga mereka diberkati, usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang lemah Tuhan kuatkan, hibur mereka yang berduka cita. Dan hamba berdoa, biarlah berkat surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber dari segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mabuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.